Tuhan, segala kuasa sudah ditundukkan dalam nama-Mu. Tiada lagi ketakutan, tiada lagi kegentaran. Karena nama-Mu Tuhan berkuasa atas segala. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi kasih Tuhan selalu tetap abadi. Musim akan selalu berganti, yes. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari Anon katakan ini. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, yes. Selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes Tuhan, amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, Dia pasti menolong. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya selalu berdoa kiranya kasih karunia dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus bersama saya dan saudara. Kita ada di minggu terakhir di bulan Maret. Saya mendorong saudara untuk jika memiliki waktu dan juga memberi kesempatan untuk saudara bisa melihat kembali, belajar kembali dari minggu-minggu sebelumnya tentang kehidupan yang teguh di dalam Kristus. Dalam keadaan situasi dan kondisi di dunia ini, baik itu secara kesehatan, mental maupun juga keuangan dan ekonomi, yang kapan saja, bukan mengimani saudara, tapi kapan saja akan ada hal-hal yang tidak mudah. Maka mari kita membangun
dengan kekuatan Roh Kudus kita membangun keteguhan di dalam Kristus. Saya memberi judul hari ini untuk sama-sama kita belajar yaitu pilih fokus. Katakan sama-sama, pilih fokus. 2, 3. Pilih apa saudara? Fokus. Ya, saudara, pernahkah saudara dan saya memperhatikan saat seseorang mau mengambil foto atau saudara melihat orang memotret menggunakan kamera yang harus diatur fokusnya. Supaya hasilnya nanti tajam, hasilnya nanti jernih, tidak kabur secara keseluruhan. Nah, fokus menentukan kejelasan dan jernihnya hasil foto tersebut. Semakin fokus, maka semakin bagus hasil fotonya. Contoh yang lain saudara, kalau ada seseorang yang memakai kacamata sebagai alat bantu melihat yang dipakai oleh seseorang, itu juga berguna atau berfungsi untuk membantu supaya mata yang ada kebutuhan khusus, ada kelainan itu, matanya bisa fokus supaya dapat melihat dengan jelas. Jadi tanpa kacamata, alat bantu dari orang tersebut, maka orang itu tidak akan bisa melihat atau penglihatannya akan terganggu, saudara. Dan paling sulitnya adalah biasanya akan sulit untuk melihat seperti itu. Semakin fokus alat kacamata yang dipakai itu, maka matanya akan semakin jelas untuk melihat. Nah, saya mau katakan saudara, jadi fokus kita bisa maknai dengan apa? So, fokus adalah pusat perhatian, pusat konsentrasi, titik pusat perhatian dan tindakan. Ya, pada waktu fokus itu artinya saya dan saudara memusatkan pada satu tujuan. Fokus saudara dalam hidup artinya apa? Suatu kepercayaan diri yang dihasilkan karena memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman yang telah dilewati. Semakin fokus hidup seseorang, biasanya orang tersebut sudah berhasil membangun satu kepercayaan dalam dirinya yang dihasilkan karena pengalaman, berdasarkan pengalaman yang telah dilewati di masa yang lalu. Semakin fokus seseorang, semakin dia akan mengambil keputusan-keputusan itu satu tujuan fokusnya untuk mengambil satu tindakan yang berguna bagi hidupnya. Jadi fokus dalam kehidupan seseorang artinya suatu kepercayaan diri yang sudah dibangun, yang dihasilkan karena pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah dilewatinya. Orang yang fokus artinya orang yang mampu memusatkan waktu dan perhatian pada sejumlah hal-hal atau masalah yang harus dihadapi. Orang yang fokus artinya orang-orang yang mampu melihat setiap masalah dengan jelas untuk dia memilih satu persatu. Katakan satu persatu. Satu persatu. Untuk dihadapi atau dicarikan jalan keluar. Saudara, fokus itu penting. Kenapa? Karena fokus itu merupakan pintu gerbang untuk menuju seluruh pikiran kita. Orang yang tidak fokus akan sulit untuk menyelami pikirannya sendiri. Dan akibatnya apa? Sulit untuk menemukan jalan keluar saat ada masalah yang harus dihadapi. Orang-orang yang fokus, dia tahu betul untuk menyelami pikirannya sendiri. Jauh dibandingkan reaksinya dia terhadap apa yang ada di sekelilingnya, saudara. Nah, saudara tahukah saudara, salah satu penyebab, ya ini ada satu penelitian, saudara. Anak-anak yang sulit fokus adalah akibat dari apa, saudara? Yang pertama, bisa karena kelainan bawaan. Ya, ini kita masuk kepada bagian yang praktikal. Jadi ada satu penelitian, anak-anak yang sulit fokus itu akibat dari beberapa hal. Yang pertama karena kelainan bawaan, masalah bawaan. Entah itu hiperaktif, ADHD, spektrum dan sebagainya. Yang kedua, didapati bahwa anak-anak yang sulit fokus itu karena terpapar atau mengalami trauma karena terlalu banyak kekerasan verbal, mental dan fisik. Faktor yang ketiga dari penelitian bahwa anak-anak atau orang-orang yang kemudian bertumbuh dan sulit fokus adalah pola asuh dan kedekatan dengan pengasuh atau keluarga inner circle terdekat. Saya ingat saya mengalami hal ini, saudara.
dibutuhkan pemulihan dari Tuhan untuk saya menjadi seorang anak yang memiliki fokus yang baik dulu dalam pelajaran, dalam sekolah, dan kemudian itu berpengaruh kepada kehidupan pribadi. Pada waktu Tuhan memulihkan bagian-bagian trauma, pengalaman-pengalaman yang sulit dalam kehidupan saya, Roh Kudus memampukan saya untuk memiliki kemampuan untuk fokus. Fokus dalam berpikir, fokus dalam menghadapi sebuah keputusan yang harus diambil, fokus dalam menghadapi kesulitan seperti itu. Nah, salah satu hal juga yang merusak fokus hidup kita kepada Kristus, saudara, itu adalah rasa bersalah. Feeling guilty. Tahukah saudara, catat ini, sasaran iblis itu adalah pikiran kita. Dan senjatanya adalah kebohongan. Iblis itu bapak pembohong. Iblis merusak fokus kita lewat rasa bersalah. Mengapa rasa bersalah itu kita harus selesaikan? Karena itu penting. Rasa bersalah itu akan memenjarakan dan membuat kita tidak fokus kepada kasih karunia, kepada anugerah Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana keadaan saya dan saudara atau saudara yang bersama-sama belajar hari ini. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan memberi beban ini. Apakah engkau hidup dalam rasa bersalah? Saudara, even pendeta, hamba Tuhan pun pernah dan pasti sering melakukan kesalahan. Tetapi rasa bersalah itu menjadi satu penjara. Sehingga kita tidak bisa fokus kepada kasih karunia Tuhan dan anugerahnya. Rasa bersalah itu beda dengan duka cita karena pertobatan. Saudara, catat itu ya. Jadi rasa bersalah dengan pertobatan itu beda. Pertobatan itu fokus kepada kasih Kristus dan kasih karunia anugerah Tuhan yang dilimpahkan untuk membawa kita kepada pemulihan. Tetapi rasa bersalah, saudara, fokus kepada diri sendiri dan kesombongan. Hah? Kok kesombongan? Ya, karena rasa bersalah yang terus-menerus itu fokus pada kesempurnaan dan kekuatan diri untuk berubah. Rasa bersalah menjauhkan saya dan saudara dari kasih karunia. Tapi pertobatan mendekatkan kita kepada kasih karunia yang membawa pada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Izinkan Roh Kudus membebaskan engkau saat ini dimanapun kau ada dan apapun kondisimu. Dari rasa bersalah. Karena kesalahan yang berulang, aduh saya mengerjakan ini lagi. Aduh saya katakanlah jatuh lagi atau saya kembali meledak secara emosional. Baik itu meledak dalam kesedihan atau kemarahan. Rasa bersalah menjauhkan kita dari kasih karunia, tetapi pertobatan mendekatkan saya dan saudara kepada kasih karunia yang membawa pemulihan. Saudara, saya teringat dalam Lukas 15 itu ditulis anak yang hilang. Tahukah saudara, izinkan saya untuk mengatakan seperti ini. Itu bukan hanya kisah anak bungsu yang hilang, karena ditulis anak yang hilang. Artinya kedua anak di Lukas 15 itu anak yang hilang. Saya bisa katakan anak bungsu dan anak sulung punya fokus yang salah. Ini salah satu contoh akibat fokus yang salah, kacau kehidupan. Anak bungsu fokus pada hidup yang foya-foya. Hidup yang dipimpin oleh kesenangan, carnal man, kehidupan dalam daging. Sedangkan anak sulung fokus pada iri hati dan tidak bersyukur. Dua-duanya salah dan menghancurkan. Kesalahan fokus, catat ini saudara, kesalahan fokus akan mengakibatkan kesalahan di dalam mengambil keputusan. Saya berdoa, kalau ada engkau yang sudah mengambil keputusan yang salah selama ini, mari dekatkan dirimu kepada kasih karunia dan anugerah Kristus. Karena itu yang akan memulihkan, bahkan menolong, memulihkan setiap keputusan-keputusan yang salah yang engkau sudah ambil. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. Mari kita buka di dalam Amsal 23 ayat 26. Terjemahan baru mengatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Perhatikan, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dalam terjemahan The Message dikatakan, anak-anakku, aku mau engkau full perhatian, full attention. Lakukan apa yang aku perlihatkan kepadamu. Fokus membuat mata saya dan mata saudara melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Waktu kita nggak fokus, kita nggak bisa melihat apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan perlihatkan, apa yang Tuhan tuntun dalam hidup saya dan saudara.
Saudara, fokus pada Kristus bukan pada masalah, itu berdasarkan apa? Pengalaman hidup saya dan saudara bersama Kristus. Yang menghasilkan kemampuan untuk memiliki damai sejahtera di dalam hati. Orang yang fokus kepada Kristus adalah orang yang memiliki damai sejahtera di dalam hati. Dan saudara, damai sejahtera ini terjadi karena apa? Bukan karena kita mampu, karena hebat, situasinya mendukung, masalahnya kecil atau besar atau selesai, bukan. Damai sejahtera ini terjadi karena saya dan saudara mampu melihat arah tuntunan Tuhan. Dan hasilnya saya dan saudara tahu kemana harus pergi. Setelah itu kita mampu memiliki rencana bagaimana melewati setiap masalah itu. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau katakan ini, hidup sungguh-sungguh, rajin dan fokus itu bukan jenis kepribadian atau temperamen, bawaan lahir dari sononya, bukan. Tetapi itu adalah kemampuan, katakan sama-sama kemampuan, skill. Karena kemampuan atau skill artinya saya dan saudara dapat mempelajarinya, dapat belajar, berproses bersama Roh Kudus. Saudara, perhatikan ini. Ada kata-kata yang bijak dari seorang hamba Tuhan di Quran, katakan begini. Pain is inevitable but misery is optional. Terjemahan bebasnya adalah rasa sakit itu tidak bisa dihindari. Tetapi penderitaan, tenggelam dalam penderitaan itu sebuah pilihan. Saudara, persoalan, rasa sakit, masalah tentunya tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Di dunia yang sudah dikuasai dosa, sering kali saya ulang-ulang perkatakan ini. Buat anak-anak muda, generasi muda. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ada rasa sakit, kenapa ada masalah kalau Tuhan itu baik? Jawabannya adalah salah satunya, dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Dosa akibatnya penderitaan, maut seperti itu. Tidak selalu karena hukuman Tuhan. Karena dunia yang sudah dikuasai dosa ini. Tetapi saudara perhatikan, untuk terus-menerus tenggelam dalam penderitaan itu adalah pilihan setiap pribadi. Sikap seseorang saat menghadapi rasa sakit dan masalah akan menentukan responnya saat menghadapinya. Respon seseorang menentukan hasil atau konsekuensi akibat dari masalah yang menimpanya. Catat ini saudara, respon inilah yang menghasilkan fokus. Apakah seseorang fokus pada masalah atau fokus pada Kristus? Salah satu murid Tuhan menunjukkan satu kisah tentang kekuatan fokus, saudara. Ya, kita baca di Matius 14 ayat 22 sampai 33 khususnya, tetapi saudara bisa baca di Matius 14 ayat ke-22 sampai 31, itu kisah lengkapnya. Tapi stressing kita, penekanan kita yaitu di ayat ke-22 sampai ayat yang ke-33. Ya, seperti itu. Waktu itu Yesus selesai mengadakan mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan istrinya, saudara. Dan setelah peristiwa yang dahsyat itu, saudara, luar biasa, Yesus menyuruh, perhatikan, ini bukan mereka yang mau menyeberang, tapi Yesus menyuruh untuk mereka mendahulunya, sementara Yesus menyendiri dan berdoa. Yesus adalah contoh. Oh ya dia Tuhan sih, enggak, dia 100% manusia waktu itu juga. Kekuatan fokusnya di setiap persoalan, bahkan perhatikan, ini enggak ada catatan saudara. Dia habis menyelesaikan sebuah mujizat yang besar. Dia kembali fokuskan pikirannya untuk bergantung kepada Tuhan lewat doa dan solitud. Saudara, kesendirian bersama Tuhan saat teduh, meditasi firman itu menolong saya dan saudara untuk fokus. Katakan amin. Nah di ayat yang ke-29 dan 30 dikatakan seperti ini. Jadi waktu itu Petrus ngomong, gelombang ya badai datang menimpa perahu murid-muridnya. Sekalipun mereka mentaati Tuhan, mereka mengalami badai. Mungkin saya dan saudara juga, kok saya taat, kok saya mengalami badai. Murid-murid mengalami itu juga. Dan Yesus datang, anak-anak
murid Yesus di situ mengatakan itu hantu. Dan Tuhan katakan enggak, itu saya. Dan Petrus mengambil satu keputusan. Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Apa yang kau sedang hadapi saat ini? Mungkin Tuhan sedang menuntun engkau untuk keluar dari perahu. Sesuatu yang gak pernah engkau alami. Kami berdua suami istri mengalami itu waktu harus merintis pelayanan. Dengan 10 orang dari kesederhanaan yang kecil. Dan di ayat 29 dan 30 dikatakan seperti ini. Kata Yesus, datanglah. Apa yang terjadi? Petrus taat. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus sudah berjalan di atas air. Dia sudah turun dari perahu, berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Ayat Alkitab mengatakan, tapi dia mulai di tengah dia berjalan di atas air, dia mulai rasa tiupan angin. Perasaan panca inderanya bekerja, lebih dari fokusnya kepada Tuhan. Apa yang muncul, saudara? Ketakutan. Pada waktu ketakutan menguasai Petrus, dikatakan ia mulai tenggelam. Kenapa saya dan saudara bisa mulai tenggelam? Dalam kesedihan, kemarahan, ketakutan, ketidakpengampunan. Karena kita mulai memakai panca indera kita, merasakan lebih dari kita melihat fokus kepada Kristus yang sedang mengulurkan tangan itu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Petrus itu mulai melihat angin dan ombak, dan dia mulai merasakan ada air yang di kakinya. Saudara merasakan, melihat sekeliling untuk mencari data, menemukan kesimpulan yang membantu kita dalam mengatasi masalah itu tidak salah. Tapi waktu kita merasakan, mengizinkan panca indera kita jauh lebih bekerja daripada tuntunan, fokus kepada Kristus yang mengulurkan tangan kepadamu dan kepadaku, membuat saya dan saudara akan tenggelam. Saudara, apa prinsip penting yang kita perlu pelajari dari kisah ini? Catat saudara ya. Yang pertama, jangan fokus pada masalah. Masalah itu seperti koin, ilustrasi, yang menutupi mata saya dan saudara sehingga kita gak bisa melihat matahari yang besar. Jadi poin yang pertama, jangan fokus pada masalah di ayat 24 dan 26. Ini bukan berarti kita menyangkal, saya dan saudara denial ada masalah. Oh enggak semuanya baik semua, beres. Bukan. Tetapi kita mengarahkan pikiran dan tindakan kepada tuntunan Tuhan untuk menghadapinya. Orang yang fokus pada masalah biasanya tidak bisa mendengar Tuhan berbicara. Dan tidak tahu apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Waktu kita tidak fokus pada masalah artinya terbuka untuk dibimbing. Dan Roh Kudus memberi kreativitas untuk menemukan rencana bagaimana mengatasinya. Saudara, jangan ulang-ulang bicara masalah, tapi ulang-ulang bicara janji Tuhan dan hal baik yang Tuhan sediakan. Belajar untuk move on, supaya bisa lihat Tuhan yang mengajak saya dan saudara untuk berjalan di atas air. Yang percaya katakan amin. Saudara, what you see is what you get. Apa yang saya dan saudara lihat, fokuskan, itu yang kita dapat. Kalau saudara fokus pada masalah, saudara akan terus menikmati masalah dan menjalani masalah itu. Kak, Bu, saya gak menikmati. Yes, oleh sebab itu ulurkan tanganmu kepada Yesus. Dan jangan seperti Petrus melihat ombak, merasakan tiupan angin. Tapi fokus mata kepada Kristus. Saudara, sedikit intermezzo. Hari-hari ini banyak orang tua itu justru ngelesin anaknya untuk sesuatu yang lemah. Anaknya tambah frustasi. Betul? Tapi fokus pada strength, fokus pada kekuatan anak tersebut. Asah di situ, pertajam di situ. Sama dengan saya dan saudara. Jangan fokus kepada kelemahan, kegagalan, rasa bersalah. Kristus mengulurkan tangan untuk kau lihat dia. Sehingga saya dan saudara bisa berjalan di atas air. Yang kedua, pelajaran kedua. Yang sudah catat ya dari kisah Petrus berjalan di atas air. Jangan memperhatikan sekeliling. Ayat yang ke-30. Petrus hampir tenggelam karena apa saudara?
merasakan angin, merasakan ombak di kakinya, sehingga itu membuat distraction, gangguan untuk tidak lagi melihat dan fokus kepada Kristus. Saudara perhatikan, pengalihan perhatian atau distraction akan membuat fokus kita terarah kepada apa, saudara? Apa distraksi atau apa gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kata orang, situasi tubuh jasmani, penyakit, masalah. Apa distraction, pengalihan penglihatan kita? Waktu kita maju mundur untuk melangkah, saudara, enggak berani mengambil komitmen atau keputusan. Saudara, perasaan saya dan saudara akan mudah untuk berubah. Perasaan itu bisa mudah berubah. Jangan melangkah dipimpin karena perasaan. Bapak Gembala sering mengatakan kalimat ini, perasaan adalah hamba yang baik, tetapi perasaan adalah tuan yang buruk. Apa maksudnya, saudara? Perasaan jadi hamba, artinya kita butuh perasaan, feeling, mood untuk merasakan, mampu berempati kepada situasi atau seseorang contohnya. Untuk kita bisa memahami. Tetapi perasaan jadi tuan artinya perasaan yang menentukan keputusan, tindakan. Sehingga apa, saudara? Akan kacau dan iman tidak bekerja. Perasaan bisa berubah-ubah, saudara. Tapi perasaan akan menjadi hamba yang baik yang membawa kita untuk bisa memahami, berempati kepada seseorang. Yang ketiga, poin yang ketiga, saudara. Jangan bimbang. Tadi Petrus dikatakan, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa Petrus itu adalah, hai engkau orang yang percaya dan bimbang. Terjemahan yang lain dikatakan double minded. Minggu lalu kita sudah belajar tentang itu. Mendua hati, mendua pikiran. Bimbang itu artinya apa, saudara? Tidak tetap hati, ragu-ragu, kurang percaya. Kurang percaya artinya apa? Tidak percaya. Bimbang itu jauh lebih bahaya daripada tidak percaya loh, saudara. Itu seperti keadaan suam-suam, hangat enggak, panas enggak, dingin enggak. Dan Tuhan katakan di kitab Wahyu akan memuntahkan orang-orang yang bimbang. Orang yang mendua hati itu tidak akan sanggup memutuskan sesuatu. Bahkan saudara, orang yang mendua hati itu akan membahayakan orang lain. Orang-orang yang berdiri di tengah tidak berani mengambil komitmen. Apapun itu komitmennya, saudara bisa sebutkan, you can name it. Adalah orang-orang yang akan membahayakan orang lain. Alkitab katakan, Yakobus, akibat bimbang itu apa, saudara? Yang pertama, tidak menerima apa-apa. Dua, tidak mengalami ketenangan. Kenapa ada orang yang gak bisa tenang? Biasanya orang mendua hati. Yesus iya, berhala iya. Yesus iya, daging iya. Yesus iya, tapi bisa bersahabat dengan orang-orang yang tidak membangun. Saudara, orang yang bahaya itu bukan orang yang di luar Kristus saja, saudara. Tapi adalah orang yang mengatakan diri dia anak Tuhan, tapi cara hidupnya, cara berbicaranya, cara berpikirnya itu sama dengan orang di luar Kristus. Itu juga berbahaya. Bimbang melangkah, bimbang dalam menentukan komitmen, bimbang menentukan pilihan. Itu adalah sebuah keadaan yang berbahaya. Beberapa kalimat ini tidak ada dalam catatan saya. Tapi saya berdoa saudara Roh Kudus menerangi engkau. Kenapa ada orang yang imannya mati, kerohaniannya tidak bisa bertumbuh? Dia terus mendua hati di dalam memutuskan sesuatu. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya, saudara. Saya berdoa supaya pelajaran kita hari ini menguatkan saudara. Mari kita buka di Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama, saudara ya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku, minta tolong kepadanya, sampai di telinganya. Saudara, fokus kepada Kristus, berseru kepada Kristus, berteriak minta tolong kepada Kristus. Dan Alkitab katakan, teriakan kita, permintaan tolong kita itu sampai di telinga Tuhan. Apapun keadaanmu, mungkin belum berubah, tapi fokus kepada Kristus. Jangan rasakan ombak, jangan mulai perhitungan kalkulator lebih daripada tuntunan Tuhan. Saudara, saya teringat, saya akan tutup dengan ini. Yosua, dalam Yosua 1 sedang menggantikan Musa. Anak bau kencur kalau zaman sekarang ya. Yosua harus menggantikan Musa.
Tahukah apa pesan Tuhan yang nomor satu? Bukan, oh Yosua engkau akan pakai senjata yang hebat, engkau akan seperti ini, strategic planning. Enggak. Tapi pesan Tuhan yang pertama dan utama adalah fokus, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pegang janji Tuhan. Janji waktu awal melangkah, awal merintis, awal berkomitmen, apapun itu saudara. Kalau engkau sedang menghadapi masa-masa sulit, pegang janji Tuhan saat awal melangkah, saat awal sebuah keputusan yang Tuhan tuntun. Dan saya mau katakan saudara, Tuhan yang memulai segala sesuatu yang baik, Tuhan juga yang akan menemani saya dan saudara menyelesaikannya dengan sempurna. Saya ulang, Tuhan yang sama yang memulai segala hal yang baik, Tuhan yang sama juga yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala saudara. Izinkan Tuhan menolong saya dan saudara. Sembah Tuhan. Seperti pujian ini. Sedalamnya hatiku tahu Tuhan. Kasih-Mu itu gak pernah jauh dalam jiwaku. Dalam kesesakan, dalam kemenangan. Tuhan selalu bersama. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada sekeliling saudara. Dan jangan bimbang, jangan mendua hati. Tuhan ada bersama seperti Tuhan ada bersama kepada Yosua. Tuhan hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara di tengah-tengah kami. Roh Kudus akan menuntun kami. Menyelesaikan setiap hal apa yang sudah Tuhan tuntun untuk kami mulai. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati setiap anak-anak-Mu yang kekasih. Engkau yang sedang ada dalam situasi yang sulit, situasi yang gelap, ombak yang besar, tetap fokus kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan melimpahkan kekuatan dan membuat kami tidak ragu-ragu melangkah. Tuhan yang menolong kami. Kami juga mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, menjauhkan dari orang-orang jahat yang menghancurkan bangsa dan negara kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk gereja di mana kami digembalakan. Kami mengangkat tangan berdoa juga untuk GBI Arauna. Mau memberkati Bapak Gembala, seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau menolong, Engkau membimbing ke air yang tenang. Bahkan kami berdoa Engkau mencukupkan setiap kebutuhan dari gereja kami. Tuhan tolong berkati Arauna dengan tempat ibadah yang tidak pindah-pindah. Sehingga kami bisa menjadi berkat lebih lagi. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Mari arahkan kedua belah tangan saudara, angkat tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang dikerjakan berhasil bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai, memberkati. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengalir bagi saya dan saudara mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.